Komunikasi empati adalah salah satu bentuk komunikasi yang saat ini perlu dibangun dalam lingkungan perkuliahan serta pertemanan untuk mencegah tingginya angka depresi di kalangan generasi muda. Dan karena itu, Binus University ngadain talk show Z Connect, Talk, Feel, Connect buat jadi tempat untuk Binusian bercerita dan belajar membangun hubungan yang sehat di lingkungan perkuliahan. Acara ini diisi oleh Kak Anet Isabella Ginting yang juga merupakan founder dari Psychologist for Everyone nih Smart Viewers. Di talk show ini, Kak Anet ngasih banyak banget pengetahuan baru untuk Binusian agar lebih membuka telinga mereka buat dengerin orang lain, belajar untuk jadi teman yang bisa hadir secara emosional di situasi terburuk orang lain, serta belajar untuk peka terhadap kondisi mental orang-orang di sekitar kita. Talk show ini ngebuktiin kalau kita sebagai Binusian perlu banget untuk memahami pentingnya empati dalam komunikasi sehari-hari. Ini juga sekaligus jadi bentuk nyata komitmen Binus University dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan ruang yang aman bagi kesehatan mental Binusian. Pada sesi wawancara, Kak Anet juga kembali mengingatkan Binusian tentang seberapa pentingnya komunikasi empati dan tips untuk membangun komunikasi ini di lingkungan perkuliahan. Sangat penting teman-teman karena proses teman-teman di kampus ini tuh akan menjadi modal untuk nanti teman-teman ke jenjang kehidupan yang lebih serius dalam karir, kemudian dalam rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kalau komunikasi empati tidak dilakukan dari kampus, mungkin nanti akan kesulitan tuh ketika di pekerjaan atau dalam relationship. Nah, perihal siapa yang wajib tuh sepertinya semua unsur dalam kampus itu sangat-sangat wajib untuk memulai gitu ya berkomunikasi empati, berkomunikasi penuh atensi, berkomunikasi yang sangat mindful, memikirkan kata-katanya itu tuh bisa diterima atau tidak gitu. Karena again, setiap manusia, setiap individu itu bisa jadi teman kita untuk berlatih, untuk belajar gitu. Mungkin teman-teman bisa again memposisikan diri di posisi teman kita gitu. Dibayangin coba gitu ya kalau kita lagi cerita tapi kemudian kita tidak didengarkan dengan baik atau kita dihakimi atau kemudian kita jadi dibanding-bandingkan, itu kan gak enak banget gitu. Nah, kesadaran itu semoga bisa membuat teman-teman Binusian untuk jadi lebih bisa aware lagi gitu terhadap reaksi, terhadap cara berkomunikasi ke orang-orang di sekitar. Jadi bayangin aja kalau kita dikegituin enak apa enggak gitu, dan semoga itu tuh bisa jadi momen nantinya gitu ya untuk berlatih, untuk kemudian mengembangkan pola komunikasi yang baik antar sesama Binusian gitu. Tuh tips yang paling sederhana adalah kurangin handphone deh kayaknya ya gitu. Ketika misalnya lagi dalam lingkungan kampus, ketika lagi dalam konteks perkuliahan misalnya, handphonenya digeser dulu karena toh teman-teman lagi bisa punya interaksi secara langsung nih sama orang-orang di sekitar sini. Itu akan membantu teman-teman untuk punya jadi sarana untuk latihan berkomunikasi empatik, nggak cuma secara online tapi juga secara offline gitu. Dengan adanya acara ini diharapkan Binusian dapat lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan menerapkan komunikasi empati di lingkungan perkuliahan untuk menciptakan kampus yang nyaman bagi semua.